Puji Tuhan, di bulan September ini temanya adalah pertobatan. Aku mengambil dari Lukas 3 ayat 3. Ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu tokoh ya di dalam Alkitab yang memberitakan seruan tentang pertobatan. Dan Yohanes ini adalah suara pembuka jalan sebelum Yesus hadir masuk di dalam pelayanannya. Nah, Injil ini mencatat ya, Injil Matius 3, Markus 1, Lukas 3 ini mencatat tentang Yohanes, bagaimana Yohanes Pembaptis ini berseru mengenai pertobatan ini ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terus di Markus 1 itu Yohanes berkhotbah di padang gurun. Yohanes juga berseru gitu, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Terus Yohanes menekankan bahwa yuk bertobat ini bukan sekedar hanya di mulut saja, tetapi bertobat itu harus nyata, bukan sekadar sebuah simbolik penyesalan. Ya, ada penyesalan tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, Yohanes kita tahu lah ya, Yohanes itu anaknya Ibu Elizabeth, bapaknya Bapak Zakaria. Memang sedari dalam kandungan, memang Yohanes sudah dikhususkan untuk Allah. Karena Yohanes ini adalah yang tadi aku bilang, dia adalah suara yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mengapa kalau di Yohanes Pembaptis ini mengulang-ulang itu gitu loh di dalam perjanjian baru ya. Tadi aku bilang bahwa Matius, Markus, Lukas mencatat tentang seruan Yohanes Pembaptis ini, bertobatlah maka dosamu diampuni. Tetapi bukan saja terjadi di dalam perjanjian baru, ternyata seruan pertobatan itu juga ada di perjanjian lama gitu ya. Jadi kalau mau dibilang bahwa ternyata pertobatan itu adalah salah satu yang paling utama gitu, paling penting, karena dia letaknya, kalau mau lihat syarat keselamatan, kalau aku buat di sini syarat keselamatan, dia berada di tempat paling pertama dari menuju kepada keselamatan. Kalau lihat di sini adalah prosesnya ya, syarat keselamatan prosesnya ya. Pertobatan, percaya kepada Kristus, mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, mengikut Kristus, yang terakhir adalah keselamatan kekekalan. Nah, pertobatan itu sekali lagi ternyata sangat penting, karena nomor satu gitu. Orang percaya kepada Kristus dimulai dari pertobatan. Makanya seruan Yohanes ini, aku mengambil seruan Yohanes ini karena ini adalah relate satu syarat yang paling utama menuju kepada syarat keselamatan, yaitu pertobatan. Nah, tadi yang aku bilang bahwa pertobatan itu tidak saja diserukan di perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi juga diserukan di perjanjian lama. Tapi coba kita mau lihat dulu nih arti kata pertobatan. Nah, kalau aku tulis di sini di slide ini, apa sih artinya tobat? Misalnya perbuatan dosa, berniat memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar. Nah, teman-teman EPS boleh lihat perbandingan dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani yang mungkin di sini sudah pada tahu ya, pertobatan itu metanoia. Berarti perubahan pikiran, perubahan akal budi, perubahan hati, perubahan sikap, berubah gitu ya. Tidak mengikuti sesuatu yang dulu kita lakukan terus-menerus, tapi berubah gitu. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama, suf ini artinya berbalik, putar arah, jadinya berbalik lagi gitu. Kalau kita udah jalan terus, kalau salah jalan kita putar balik, kembali berpaling gitu. Nah, ada sedikit yang aku catat gitu ya.
penekanan pertobatan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, beberapa nabi-nabi di dalam perjanjian lama memang menyerukan tentang pertobatan ya, dari Nabi Yesaya, Yehezkiel, kita di sini, Yoel, Yeremia. Di situ dibilang kan mereka tuh berseru, ayo berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani kita. Ini adalah seruan kepada bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel kalau aku lihat ya, walaupun sudah punya Taurat ya, walaupun sudah punya standar hidup itu yang Allah sudah berikan kepada mereka, tapi mereka masih melakukan begitu banyak pelanggaran gitu, pelanggaran perjanjian Taurat gitu, dari kehidupan mereka ya kan, kehidupan mereka penyembahan berhala, istilahnya kejahatan-kejahatan yang mereka buat gitu. Nah, nabi-nabi sebelumnya itu memang menyerukan hal ini tentang pertobatan. Nah, perjanjian lama ini lebih menekankan kepada pertobatan, kembalinya relasi mereka dengan Allah gitu. Karena saat mereka melakukan penyembahan itu kan, penyembahan berhala itu kan membuat hati Allah berduka. Jadi fokus pertobatan di perjanjian lama itu lebih kepada penekanannya kepada pemulihan atau kembali kepada apa yang mereka harus lakukan di dalam hukum Taurat agar tuh Tuhan mengampuni dosa mereka dan memberkati kehidupan mereka. Tetapi di dalam perjanjian baru, bagaimana Yohanes Pembaptis itu dan para rasul ya, pada saat mereka menerima Roh Kudus, ya kan, nanti selanjutnya Petrus kan bersuruh kepada orang banyak, bertobatlah maka dosamu diampuni. Di sini perjanjian baru di sini menekankan kepada sebuah lebih ke arah pemulihan terhadap hubungan kepada Allah, sehingga kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang aku tulis di sini. Nah, pertobatan di sini menekankan kepada kita bagaimana kita menerima Yesus gitu ya. Kita mengaku dosa, kita menerima Yesus, kita berubah seluruh kehidupan kita seperti Yesus, dan kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Jadi terlihat bahwa perjanjian lama sudah mengatakan begitu banyak mengenai pertobatan di dalam relasinya hubungan dengan Allah untuk kembali lagi melakukan atau melakukan dan menerapkan hukum Taurat di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga tidak ada yang namanya penyembahan berhala, di mana itu kan hukum awal-awal ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan di hadapan kita selain Allah. Itu adalah perjanjian hukum-hukum 10 perintah Allah. Lalu di dalam perjanjian baru ini menekankan bagaimana pertobatan ini adalah sebuah perubahan di mana kita akhirnya menerima keselamatan yang berasal di dalam Kristus. Ini ada 3 hal ini yang kita boleh lihat dulu arti kata pertobatan. Pertobatan yang di dalam kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, aku mau tulis bahwa ada pengakuan dosa. Yang namanya pertobatan, walaupun ada perubahan itu, memang perubahan, berbalik kembali, tetapi diawali dengan pengakuan dosa. Firman Tuhan di sini bilang di 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita buka bersama-sama. Di sini terlihat bahwa pertobatan itu memerlukan pengakuan dosa. Kita tidak, maksudnya pengakuan dosa di sini jika kita mengaku dosa, iya kita berdosa, Tuhan kita berdosa. Tapi menurut saya lebih ke arah Tuhan, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya sudah mengecewakan Tuhan. Lebih kepada kita mengaku apa yang kita lakukan kepada Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau ditanya ya ada pertanyaan, kan Tuhan tahu ya apa kita lakukan. Terus sih kita harus mengaku seluruh dosa kita. Kalau dalam diskusi saya ya, kadang diskusi aku gitu ya, kadang kan aku juga suka sharing sama kakakku ya di sini ya. Terus aku juga sharing sama pupu gitu ya. Saat kita mengaku dosa kita itu seperti kita menelanjangi si iblis gitu. Kalau kakakku selalu bilang ya, kalau kita mengaku seluruh dosa kita gitu, apa
apa yang kita perbuat Tuhan, sampai apa yang kita perbuat yang manusia itu tidak tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu ya, yang di dalam hati ini ya. Bahkan misalnya mungkin aja kita punya kepahitan sama seseorang, orang itu tidak tahu kita punya pahit sama dia gitu. Tapi di sini kan nggak ada yang tahu ya, cuma Tuhan. Pasti kan tahu ya, ternyata pada saat kita mengaku dosa kita gitu, semuanya di hadapan Tuhan ya, itu seperti kita menelanjangi segala perbuatan yang iblis lakukan gitu, dan kita mengeluarkannya gitu yang mentah-mentah gitu, istilahnya gitu, udah nggak mau lagi gitu. Itu pengakuan, mengaku seluruh dosa. Jadi hanya Tuhan ya berdosa, tapi memang betul-betul semuanya kita ceritakan di hadapan Tuhan. Sama seperti pada waktu kita kalau kita lihat ya di pengadilan kan, semuanya kan disingkapkan gitu ya, apa saja yang kamu lakukan gitu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, itu kan semuanya diuraikan gitu. Nah, apalagi kita dengan pencipta kita gitu, yang dia tahu semua apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi mengaku seluruh dosa adalah sebuah awal masuk ke dalam pertobatan, dan ini penting. Dan ada satu juga kan beberapa quote di dalam anak-anak Tuhan ya, bahwa saat kita terbuka gitu, saat kita sudah menelanjangi iblis itu dengan mengaku seluruh dosa kita, ada keterbukaan gitu ya, tidak ada lagi selubung. Karena kan yang memisahkan kita dari kasih Kristus itu kan dosa gitu. Tuhan itu mencintai pribadi kita sepenuhnya, tetapi yang dia tidak suka adalah apa? Dosa kita. Jadi kita harus buka selubung itu, kita taruh gitu ya, kita keluarkan gitu. Terus kita bilang sama Tuhan, sehingga semuanya terbuka di dalam Tuhan. Maka ada quote yang bilang kan keterbukaan dari awal pemulihan. Dan yang kedua adalah kesadaran akan dosa gitu. Roma 3 ayat 23. Ya, kita semua telah berbuat dosa. Jadi walaupun kita berbuat baik pun, tapi memang dari dasar natur bawaan Adam dan Hawa kan, karena genetiknya kita adalah genetik yang berbuat dosa. Kecuali kalau Bapak Adam dan Ibu Hawa saat itu tidak jatuh dalam dosa. Ini bukannya nyalain mereka ya, walaupun istilahnya kita tuh suka bercanda, nanti kalau kita ketemu di surga nanti kita mau tanya, kenapa lu jadi begini ya. Jadi kita diem aja, baik aja, genetiknya darahnya udah berdosa ya. Jadi ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa gitu. Walaupun dosa kita itu adalah mungkin macam-macam ya istilahnya. Dan kita harus mengerti bahwa even orang baik pun itu orang baik ya istilahnya, orang yang maksud aku tidak melakukan sesuatu gitu, tidak melakukan yang jahat gitu. Tapi naturnya memang semua orang telah berbuat dosa. Sudah hilang kemuliaan Allah di Adam dan Hawa itu, makanya Kristus datang. Ini kita harus pahami dulu, sehingga kita saat kita sadar kita adalah manusia berdosa, kita tahu dosa-dosa apa yang kita lakukan, kita bisa mengaku. Karena kan tadi pengakuan dosa itu adalah hal pertama. Terus di Yakobus 3 ayat 2, kalau dalam konteks ini dia berbicara tentang dosa karena lidah. Dosa karena lidah, hal yang sepele aja lah, dosa karena lidah, karena mulut kita. Jadi di Yakobus ini bilang, kita ini semuanya itu rentan berbuat salah, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Boleh angkat tangan di sini. Siapa yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lidah kita, dengan mulut kita? Siapa di sini yang tidak pernah menyakiti anggota keluarga kita dengan bibir kita, dengan lidah kita? Tidak ada. Jadi di sini jelas mutlak sekali Yakobus bilang bahwa kita ini rentan berbuat salah. Kita ini walaupun istilahnya mungkin hidup di dari keluarga Kristen gitu ya, yang tidak ada penyembahan berhala, semuanya keluarga Kristen itu keluarga Kristen. Tapi kita sendiri juga sebagai pribadi tidak lepas dari segala kesalahan gitu. Jadi tidak ada sebuah jaminan
untuk kebal gitu ya dari dosa, sampai akhirnya Kristus datang itu menjadikan kita itu bukan pendosa lagi gitu, malah kita harus berpuasa atas dosa itu. Itu nanti lagi kita akan bahas gitu. Jadi intinya di sini adalah bahkan dengan mulut pun itu kita bisa renggang berbuat salah. Konsepnya adalah manusia itu tidak sempurna, manusia itu penuh dengan kesalahan, manusia itu penuh dengan dosa gitu. Ini yang lebih banyak hari-hari ini aku pikirkan gitu ya, pengakuan dosa ini. Mungkin secara lebih ke arah pengiringan terhadap Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin hari gitu. Mungkin kita akan semakin dewasa gitu di dalam Tuhan gitu. Mungkin ada hal-hal yang secara nggak sengaja kita lakukan, terus mungkin kita nggak tahu kalau itu menyakiti hati orang lain gitu. Tapi Roh Kudus itu seperti ngasih tahu kita, kamu menyakiti hati dia. Lalu kita akan minta ampun sama Tuhan, kita mengakui dosa kita. Seiring kesini-sini gitu ya, kalau aku lihat bahwa pengakuan dosa ini menjadi, menurut aku ya, walaupun satu hari ini kita mungkin tidak ada melakukan menurut kita sebuah hal atau perbuatan yang berarti gitu, istilahnya dosanya berarti gitu, harus mengaku dosa. Tapi kalau aku lihat ya, kayaknya mengaku dosa itu setiap hari gitu, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan gitu, dosa-dosa apa yang kita lakukan yang kita sengaja atau tidak sengaja, dosa berat atau ya tidak ada dosa berat, dosa kecil gitu. Tapi diperlukan pengakuan dosa setiap hari kalau aku bilang. Mungkin aja kita tanpa sengaja menyakiti hati anak kita gitu. Pada waktu dia mau sekolah gitu, kita udah ngomel gitu, walaupun ngomel kita tujuannya baik gitu ya, tapi mungkin ada terselip kata yang menyakiti hati. Atau mungkin kita dengan saudara kita, atau mungkin dengan rekan kerja kita, walaupun tadi mungkin intinya cuma bercanda. Ini sih yang aku berpikir bahwa pengakuan dosa itu harus menjadi bagian dari hidup kita gitu. Mengaku seluruh dosa, bukan yang mengakui lalu kemudian melakukannya lagi ya. Nah, part kedua, berbalik dan meninggalkan. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ini kan ada perikop yang pertama itu dari ayat 1 sampai 11. Di sini kan orang-orang Taurat kan ya, ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi. Mereka itu mendapati seorang perempuan yang ini kan kedapatan berzina ya kan. Lalu mungkin dari tahu ya ini ceritanya ya. Lalu mereka tuh bertanya sama Tuhan Yesus, ini gimana nih? Ini ketangkap bahasanya. Mereka kan mau istilahnya mencobai Tuhan. Ayo, apa pendapatmu tentang hal ini? Gitu. Ada hal yang aku sangat tersentuh gitu ya sama Tuhan. Yang ternyata memang Tuhan itu mengasihi pribadi kita, tetapi benci kepada dosa kita. Di ayat ke-7 Yesus bilang begini, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, kita semua ini, kalian semua, bukan kita ya, kalian semua ini manusia, semua ini berdosa. Coba, ada yang nggak berdosa? Coba lempar gitu. Ya, ini seperti sinkron dengan kesadaran akan dosa ya. Seperti Roma 3 ayat 23 kan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus tuh bilang, barang siapa di antara kamu yang nggak berdosa, ayo lempar duluan batu itu. Ini sih menurut aku di ayat 11 ya. Dia ngomong gini sama perempuan ayat 10-nya. Dia bilang gini, hei perempuan, mana mereka? Ada yang lemparin batu enggak pada kamu? Istilahnya kayak gitu ya. Ada enggak mereka dari antara mereka yang menghukum engkau? Terus ayat 11 ini sih yang menyentuh hatiku ya. Jawabnya enggak ada Tuhan. Enggak ada yang lemparin aku Tuhan. Enggak ada yang timpuk aku dengan batu Tuhan. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pertobatan itu adalah saat kita mengaku dosa. Perempuan ini kedapatan gitu. Dia sudah tidak punya kata-kata lagi. Bagaimana bisa mengaku dosa? Istilah ini kan sesuatu dosa yang terlihat oleh orang banyak gitu ya. Kedapatan melakukan zina gitu. Mengaku dosa gimana lagi, sudah terlihat gitu. Tapi Tuhan adalah pribadi yang mengasihi dia, tapi membenci dosanya. Kalau Tuhan bilang, pergilah dan jangan berdosa lagi. Jadi pertobatan adalah kita tidak melakukannya lagi, tidak melakukan dosa itu lagi. Pertobatan bukan hanya di mulut mengaku, lalu besoknya lagi melakukan. Tapi pertobatan itu sama seperti yang Yesus bilang. Pergi, berbaliklah, bilang. Berbaliklah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini kata-kata yang menurut aku tuh sepertinya apa ya, seperti kata-kata yang sayang gitu loh, kata-kata yang apa sih namanya, memeluk gitu. Pergilah, udah jangan buat dosa lagi ya. Kalau dulu papaku tuh bilang, ya jangan lakuin lagi ya. Maaf ya Pak, ini aku ini salah ini Pak aku. Ya jangan buat lagi ya. Ini seperti seorang bapak yang kasih tahu pada kita gitu loh. Dosa lagi ya. Jadi pertobatan itu adalah sesuatu penyesalan, pengakuan dosa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdosa A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai Z. Tuhan, aku nggak layak. Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan, terlalu besar dosaku. Tapi firman Tuhan bilang bahwa Dia mengasihi kita. Tuhan mau kita mengaku dosa dan berbalik tidak berbuat dosa lagi. Ini namanya pertobatan. Tapi sering bisa nggak sih kita jatuh lagi dalam dosa yang sama? Mungkin aja bisa jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tapi kita harus berkuasa karena kita sudah tidak hidup di dalam belenggunya lagi. Kalau orang yang masih hidup di dalam dosa, diikat dengan dosa itu yang sama, yaitu namanya kita menjadi budak dosa ya. Tapi saat kita bertobat kan, kita mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil gitu. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi gitu. Ada memang kerentanan kita untuk jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Lalu kemudian pisahkan diri. Ezra 10 ayat 11. Setelah kita berbalik, kita Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi gitu. Kita harus meninggalkan, kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan merasa diri kita kuat, sudah mengaku dosa, lalu kita sudah meminta Tuhan mengampuni dosa kita percaya kepada Kristus, gitu, Kristus ampun, lalu kita masih dekat dengan pemicu-pemicu yang akan membuat kita itu, trigger-trigger yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan seorang pun menganggap diri kita kuat ya. Aku jujur ya, aku mengalami dosa yang namanya, aku udah bilang dosa temperamental, aku udah selalu sharing ya. Bukan berarti aku tidak bisa marah lagi, tapi saat ada sesuatu yang membuat aku tertrigger untuk meluap parah gitu, aku akan berusaha memisahkan diri dengan berdiam sebentar gitu. Aku percaya Tuhan mau saat kita mengaku dosa kita jangan hidup dikelilingi oleh perempuan-perempuan asing, tanda kutip ya. Hidup dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan bilang, lakukan apa yang berkenan kepadaku, pisahkan dirimu dari penduduk negeri. Kalau teman-teman kita membuat kita jatuh di dalam dosa, pisahkan diri kita. Kalau device ini yang membuat kita jatuh di dalam dosa, pornografi di dalam dosa, apapun itu, pisahkan hal-hal itu, blok semuanya. Kalau seseorang membuat kita ke-trigger gitu, kita harus punya cara bagaimana kita bisa supaya tidak meluapkan amarah temperamental sehingga mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti. Itu yang aku lakukan. Perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang menyebutkan, menjatuhkan.
Sebenarnya itu kan sama aja dengan membunuh. Aku baru berpikir, oh iya, aku lakukan mungkin tidak, bukan dosa yang populer gitu, dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa pencurian. Tapi ternyata dosa yang aku lakukan dosa pembunuhan hati, pembunuhan karakter, menyudutkan seseorang. Ya, aku pula menjadi saksi. Aku berbalik, aku meninggalkan hal ini. Aku berusaha untuk tidak membangkit-bangkitkan sesuatu. Aku berusaha untuk berdiam kalau aku lagi udah kesel, aku kan. Iya. Tapi Mumu masih marah-marah sih. Dia marah, tapi tidak. Firman Tuhan kan, jangan sampai kau berbuat dosa. Berbalik dan meninggalkan. Sinkron ya, berarti pengakuan dosa itu diperlukan untuk sebuah pertobatan. Ezra memulainya dengan, sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Lalu Ezra bilang, lakukan yang berkenan. Tinggalkan, berbalik dan meninggalkan. Pisahkan dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Nah, ini juga buat semua yang belum berpasangan. Istilahnya, kalau kita tahu bahwa pasangan kita tidak membawa kita kepada keselamatan, tidak membawa kita kepada Kristus, pisahkan dirimu dari sekarang sebelum kamu masuk ke dalam pernikahan. Karena kalau sudah di pernikahan tidak bisa pisah. Ini hal yang sangat-sangat jelas sekali lah dalam segala hal, dalam pergaulan, dalam apapun itulah gaya hidup kita. Kalau itu tidak berkenan, pisahkan diri. Kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya nggak usah main sama perempuan-perempuan asing itu. Kalau hobi kita melebihi Kristus, ngapain kita lakukan? Yang terakhir adalah pertobatan ini mendapatkan pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Ini adalah seruan Petrus. Aku suka Petrus ya, sangat berapi-api. Walaupun dia sangat keras, tapi dia sangat berapi-api gitu. Mungkin dia sudah melalui pengakuan dosanya ya, dan berbalik meninggalkan, dia mengakui dia sudah. Aku yakin di dalam segala pertobatannya kepada Tuhan gitu, yang dia mengakui bagaimana penyangkalannya dia kepada Kristus. Lalu dia berbalik gitu ya, 180 derajat. Dia berseru, woi, ayat 19, sadarlah, bertobatlah, dosamu dihapuskan. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena memang dalam pertobatan itu ada pengampunan dosa. Bukan saja Yohanes Pembaptis, tapi setelah itu rasul-rasul itu memberitakan dengan giat untuk hal ini. Karena ini adalah penting. Jadi pengampunan dosa itu dilakukan, harus dimulai dengan pertobatan. Jadi saat kita bertobat ada pengampunan dosa. Nah setelah itu, kalau di ayat 20-nya boleh dibilang, boleh kita baca bersama-sama. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, ada sebuah kelegaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah damai sejahtera. Karena kita tidak lagi diintimidasi iblis, kita sudah melakukan, tadi yang aku bilang kan kalau aku ngomong sama kakakku, sudah menelanjangi iblis, tidak ada iblis, maksudnya tidak ada suara-suara iblis yang mengintimidasi segala dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita sudah mengaku. Kecuali kalau kita tidak mengaku, kita masih sembunyikan, iblis akan pakai itu, iblis akan korek itu, membawa sebuah kesesakan gitu. Ada di Mazmur bilang, dengan datang kembali kepada Allah, ada kebahagiaan. Nah, di sini aku tulis ada pemulihan. Pemulihan pertama tuh berasal dari hati yang dipulihkan gitu, hati yang merdeka gitu, yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera. Nggak ada lagi bilang, lo sih, lo melayani tapi lo berbuat dosa, lo mengatakan tapi lo masih berbuat dosa. Itu kan kita kayak ditusuk-tusuk ya, kayak jadi ngalamin kesesakan gitu. Jadi kayak ditusuk-tusuk ya, tidak ada apa sih, tidak bisa menyembah secara langsung. Makanya memang yang menghalangi kita dari Allah itu cuma satu, dosa.
Ternyata benar gitu. Karena kan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, kemiskinan enggak, beneran dah, kesakitan enggak, lagi gitu, penderitaan enggak. Tapi yang menghalangi kita dari kasih Allah itu adalah dosa. Jadi kita harus didamaikan gitu, ada pengampunan. Jadi dosa ini Tuhan Tuhan sudah hapuskan gitu. Saat kita mengaku dosa, kita berbalik, kita bertobat, dosa kita dihapuskan. Itu tidak ada lagi pembimbing gitu, tidak ada lagi pemisah kita antara kita dengan Kristus. Ini yang membuat kita bisa bersuka cita. Nggak ada lagi kita saat melayani Tuhan atau saat melakukan sesuatu setiap hari ada tusukan-tusukan iblis. Ya, walaupun iblis terus mendakwa kita, firman Tuhan bilang, dia mendakwa kita. Dia akan terus menggunakan segala cara, ya kan namanya bapak segala dusta, dia akan melakukan tipu dayanya dia. Bayangin aja, dia sudah mengetahui seluruh patron pola manusia dari awal gitu loh, sampai pada sekarang. Istilahnya segala sesuatu yang ada di manusia dia tahu, tapi kan dia tidak mau tahu. Dia akan berusaha, oh mungkin yang ini kali ini dia cocok, yang ini dia cocok hati kita, yang ini dia kelemahannya, dia coba segala cara gitu. Ada kalanya kan kita kuat, ada kalanya kita tidak kuat. Tapi ini penting, metanoia ini penting untuk kita bawa gitu setiap hari sampai kepada kedatangan Tuhan. Bukan artinya kita hidup di dalam dosa setiap hari lalu mengaku dosa setiap hari, enggak. Tapi kita menjadi manusia yang merdeka. Tapi pertobatan ini menjadi gaya hidup kita setiap hari. Walaupun dosa yang kita bilang itu tidak populer, maksudnya tidak populer, dosa yang istilahnya tidak kita pikir tidak berdosa, nyakitin hati dia, minta maaf aja. Ya memang itu dosa. Tapi pertobatan ini menjadi gaya hidup orang percaya. Mengaku dosa, berbalik, meninggalkan. Maka kita mendapat pengampunan dosa, kita mendapatkan waktu kelegaan, dan Yesus itu menjadi bagian kita, menjadi Kristus itu diperuntukkan untuk kita. Ini ya firman Tuhan bilang, aku sangat diberkati. Maksudnya sebelum membagikan ini, aku sangat diberkati banget tentang tema pertobatan ini. Semakin mengenal Tuhan gitu ya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun dewasa itu bukan karena umur ya, tapi dewasa itu kan karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Aku semakin ingatkan bahwa pertobatan itu penting gitu, penting banget gitu, karena ini yang membawa kita kepada pengampunan dosa. Nah, pemulihan di sini aku kosongkan supaya ingin menjadi nanti bagian daripada nanti teman-teman yang akan sharing untuk bulan depan. Itu aja sih hari ini sharing aku.